Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Di sini saya akan membuat bolu sukade kismis cup ya teman-teman. Mau tahu caranya dan bahannya apa saja? Tonton dan simak videonya sampai selesai. Nih teman-teman, hasilnya cantik banget. Yuk kita masak bareng-bareng teman-teman. Kemudian di sini saya siapkan baskom. Saya masukkan 100 gram gula pasir. Dan saya pecahkan 1 butir telur utuh. Kemudian saya tambahkan 1 sendok teh TBM atau ovalet boleh ya teman-teman. Biasanya saya menggunakan SP. Kemudian saya tambahkan beberapa tetes vanila cair. Kemudian ini saya mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu. Kemudian setelah rata ditambahkan kecepatan mixernya ya teman-teman. Kemudian ini di mixer sampai adonannya mengembang, kaku dan berjejak. Terus di mixer pelan-pelan kurang lebih 7 menit ya teman-teman di mixernya. Dan ini sudah mulai nampak ya teman-teman, adonannya sudah mulai kaku. Dan ini dia teman-teman, adonannya sudah kaku dan berjejak ya teman-teman, kelihatan adonannya. Caranya sangat mudah banget teman-teman, ini cocok banget buat hidangan keluarga atau kumpulan ibu-ibu arisan ya teman-teman. Atau bisa buat ide jualan ibu-ibu di rumah. Caranya sangat mudah dan simpel banget. Bahannya juga tidak ribet dan tidak perlu banyak modal ya teman-teman. Hanya menggunakan 1 butir telur. Kemudian saya matikan mixernya. Dan saya masukkan tepung terigu 100 gram. Kemudian saya aduk-aduk menggunakan garpu mixernya ya teman-teman, supaya tidak berterbangan tepungnya. Kemudian saya nyalakan mixernya dengan kecepatan rendah saja. Di mixer sampai semua rata. Dan kemudian saya masukkan susu cair. Saya masukkan secara bertahap ya teman-teman, susu cairnya. Sambil dinyalakan mixernya, masukkan sedikit demi sedikit. Dimixer kembali sampai semua tercampur merata. Dan tidak ada tepung yang kering ya teman-teman. Kelihatan adonannya lembut banget. Dan kemudian saya matikan mixer. Kemudian saya masukkan 50 gram margarin dan 25 gram butter ya teman-teman. Ini saya campur, ini 75 gram butter dan margarin ya teman-teman. Kemudian saya ini lepas garpunya. Kemudian saya aduk-aduk menggunakan spatula, aduk balik seperti ini ya teman-teman, sampai semua adonan tercampur merata dengan maksimal ya teman-teman. Nah ini hanya 1 butir telur ya teman-teman, bahannya tidak banyak. Jika teman-teman ingin membuat porsi yang lebih banyak boleh dikalikan ya teman-teman. Dan ini siap kita cetak teman-teman. Di sini saya menggunakan cetakan yang isi 6. Kemudian ini saya alasi dengan cup paper
cup foil paper ya teman-teman. Dan kemudian ini saya masukkan adonannya setengahnya terlebih dahulu. Nah, seperti ini, kurang lebih 1 sendok makan. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Untuk bahan selengkapnya simak di kolom deskripsi. Caranya sangat mudah dan simpel banget ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan sukade dan kismis ya teman-teman. Secukupnya, disesuaikan dengan selera masing-masing. Jika teman-teman tidak suka, boleh di skip atau diganti dengan mises, boleh ya teman-teman. Kemudian saya taburi juga dengan sukade secukupnya. Kelihatan cantik banget teman-teman. Dan kemudian saya tutupi lagi dengan adonannya teman-teman. Tambahkan lagi adonan di atasnya. Jangan terlalu penuh ya teman-teman, supaya tidak tumpah ketika sudah matang. 3/4-nya ya teman-teman. Dan dilakukan sampai semua selesai. Hasilnya cantik banget teman-teman. Dan kemudian diratakan ya teman-teman. Kemudian setelah diratakan saya hentak-hentakkan. Dan saya hiasi lagi dengan kismis dan sukade secukupnya ya teman-teman. Supaya hasilnya lebih cantik dan lebih manis ya teman-teman dan menarik. Nah, ditaburi dengan sukade secukupnya. Kelihatan cantik banget teman-teman. Dan ini siap kita panggang teman-teman. Dan seperti biasanya pemanggang saya, ini sudah saya panaskan. Dan kemudian ini saya buka. Dan saya alasi dengan loyang ya teman-teman. Supaya tidak mudah gosong dan tidak tumpah ya teman-teman. Kemudian ini saya masukkan dan saya tutup. Kemudian ini akan saya panggang selama 20 menit dengan api sedang ya teman-teman. Tentunya disesuaikan dengan api kompor masing-masing. Dan setelah 20 menit ini dia teman-teman, bolunya sudah matang. Saya tes menggunakan tusuk sate. Kalau sudah kering tandanya sudah matang, dan kemudian ini saya angkat. Dan ini akan saya panggang atasnya menggunakan air fryer ya teman-teman. Ini sudah saya masukkan ke dalam air fryer. Kemudian saya nyalakan tombolnya. Di sini saya panggang 3 menit ya teman-teman atasnya. Ini dia sudah menguning ya teman-teman. Kemudian saya angkat dan dilakukan sampai semua selesai. Nah, ini dia teman-teman hasilnya cantik banget.
Dan kemudian saya akan mencoba mencicipinya ya teman-teman. Saya sudah tidak sabar lagi. Nih teman-teman, hasilnya cantik banget. Menul-menul, ini akan saya pecahkan, saya belah. Nih teman-teman, lembut sampai ke dalam. Nih teman-teman, matang sampai ke dalam dan lembut banget teman-teman. Nih teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Manisnya pas, recommended banget teman-teman, wajib coba ya teman-teman, resep yang simple. Nih teman-teman, lihat cantik banget, lembut banget. Tuh teman-teman, hasilnya. Nah ini dia teman-teman, resep saya hari ini. Terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Jika berkenan, tonton video saya yang lainnya. Salam sehat selalu, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.